Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat channel rahimakumullah, kita bersyukur masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita semua, baik dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Para sahabat rahimakumullah, di dalam Islam, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya, dan malaikat adalah salah satu makhluk yang selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah membangkang. Malaikat diciptakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, salah satunya adalah mendoakan hamba-hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk Allah yang mulia, yang tidak pernah membangkang atas perintah Allah, maka ketika kita didoakan oleh malaikat adalah suatu keberuntungan bagi kita sebagai hamba Allah. Sebab doa dari malaikat lebih mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena malaikat dekat dengannya. Jadi, siapa sajakah orang-orang atau hamba Allah yang selalu didoakan oleh para malaikat setiap hari? Sahabat beriman, berikut kami telah merangkum 12 kriteria orang atau hamba Allah yang selalu didoakan oleh malaikat setiap harinya. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Nabi SAW bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian yang duduk untuk menunggu waktu sholat selama ia dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga adalah orang yang berada di barisan pertama dalam sholat berjamaah. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada pada barisan terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang keempat adalah orang-orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah, tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keenam adalah para malaikat mengucapkan amin. Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, Nabi bersabda, jika seorang imam membaca Al-Fatihah, ucapkanlah oleh kalian amin. Karena jika ucapannya sesuai dengan ucapannya malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasul bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketujuh adalah orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Yang kedelapan adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Nabi bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kesembilan adalah orang-orang yang berinfak. Nabi bersabda, tidak ada satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak,
Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ke-10 adalah orang yang sedang makan sahur. Rasul bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat berdoa kepada orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Nabi bersabda, "Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya, kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersolawat dan berdoa kepadanya di waktu siang kapan saja, hingga sore, dan di waktu malam kapan saja, hingga subuh." Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ke-12 adalah orang yang sedang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Rasul bersabda, "Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagikan keutamaanku atas seorang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Demikianlah para sahabat beriman, 12 jenis atau kriteria seorang hamba yang selalu didoakan oleh para malaikat Allah setiap harinya. Semoga kita termasuk ke dalam 12 golongan ini, dan semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.